Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan tetap belajar dalam jaringan atau daring. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bapak akan membahas bidang Kartesius. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Kemudian siapkan buku berpetak, siapkan buku paketnya dan LKS-nya. Persiapkan itu semua agar memudahkan kalian untuk merangkum dan mengerjakan latihan pada materi video hari ini. Jadi Bapak berharap semua alat tulisnya, buku berpetaknya, dan buku paketnya sudah tersedia biar memudahkan untuk belajar. Silakan dipersiapkan dulu. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah materi bab 2, yaitu mengenai bidang Kartesius. Kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keterampilannya mengolah, menyajikan, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan dipelajari dan di sekolah sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Ya, siapkan. Tolong informasi pentingnya tolong dicatat. Informasi, rumus-rumus dan sebagainya dicatat untuk pembelajaran atau ujian di penilaian akhir semester nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh yang digunakannya adalah koordinat Kartesius. Ini adalah denah atau peta. Ini bisa denah pada sekolah gitu ya. Bangunan itu adalah salah satu contoh dari penggunaan koordinat Kartesius. Nah, contoh lain ya, ini lokasi perkemahan. Ini kita bikin adalah denah. Ini contoh penggunaan dari koordinat Kartesius ya. Nah, kita akan mengenal sistem koordinat Kartesius. Nah, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Nah, apa sih bedanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Ini garis X ya. Ini garis X atau absis. Ingat kan, ini garis X gitu atau absis. Ini garis Y atau ordinat. Ingatkan dulu, ini garis X adalah absis, Bapak ulang, dan ini adalah garis ordinat ya atau Y. Nah, di kuadran 1 itu ya, di kuadran 1 selalu bernilai positif. Jadi X-nya selalu positif di kuadran 1 dan ordinat atau Y-nya itu juga positif. Nah, sekarang di kuadran 2, X-nya adalah negatif. Nih X-nya negatif. Ini di kuadran 2 X-nya negatif. Tetapi Y-nya adalah positif. Nah, sekarang di kuadran 3 X-nya atau absisnya, ini X-nya atau absisnya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Itu di kuadran 3, dua-duanya negatif. Di kuadran 4 X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Diingat baik-baik ya gitu. Nah, sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat gitu ya? Titik A, X, Y disebut titik yang koordinatnya berabsis X dan koordinat Y
berordinat di Y. Sedangkan titik 0,0 disebut titik pangkal atau pusat koordinat kartesius. Nah ini namanya titik pusat atau koordinat kartesius, titik 0,0. Nah, misalkan titiknya E, Y, kita cari di garis X, titik X dan garis Y di sini berarti E, Y. Itu namanya koordinat E, Y. Contoh, misalkan gambarlah di bidang kartesius yang sama 4,3. Karena dua-duanya positif, pasti dia ada di kuadran 1. X, Y, ingat X-nya 4, berarti kita cari di koordinat X adalah 4, Y-nya adalah 3. Nah ini di titik P namanya. Selanjutnya titik Q adalah min 3,2. Ingat min 3, X-nya min 3, Y-nya adalah 2. Nah berarti ada di kuadran 2 ya. Kemudian R-nya adalah 3, min 2. R-nya, R itu 3. 3 itu positif, berarti ada di sini. X-nya 3, Y-nya min 2. Berarti ada di kuadran 4 ya. S-nya adalah min 4,3. Berarti ada di kuadran 2, min 4,3. Kemudian T-nya 0,1. T-nya 0. Ingat, T itu berarti X-nya 0, Y-nya 1, berarti ada di sini. Di Y ya, 0,1. U-nya 2,0, berarti cari 2,0, berarti tetap di titik itu. Ya, itu contoh adalah sistem ordinat, cara menentukannya. Nah, sistem koordinat di geografi itu ada pada bumi. Koordinat 0 derajat yang melalui kota Greenwich. Nah, di sini 0 derajat ya perpotongannya. Nah, ini Greenwich Khatulistiwa. Nah, ini bujurnya. Nah, itu pada geografi. Nah, ini digunakan pada pelajaran geografi. Contoh lain, Jakarta Pelabuhan Tanjung Priuk terletak pada 6 derajat 50 detik 48,44 ya. Nah, letak Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta pada peta gitu ya. Nah, kamu lihat di sini ya. Mana sih letaknya gitu. Nah, ini kan 6 perpotongan di sini ya, perpotongannya di sini. Di ini 106 di sini adalah 6 derajat. Nah, disinilah perpotongan titiknya, gitu ya. Ini digunakan pada peta juga untuk sistem koordinat. Ini contohnya. Nah, menggambar titik pada bidang pada sistem koordinat kartesius. Misalkan kita disiapkan daftar tabel atau daftar titik pada bidang koordinat kartesius. X-nya ini, Y-nya ini. Berarti titiknya 6,8. Kita tulis A dan seterusnya gitu ya. Misalkan titiknya adalah 6,8. Berarti kita cari X-nya. X6 ya, 8 gitu ya. Y X-nya 4,6 gitu ya. Dan seterusnya 2,4 dan seterusnya. Nah, titik-titik tersebut kalau sudah kamu tulis semua, udah kamu titikin, baru kamu tarik garis. Nah, ini namanya grafik koordinat kartesius atau bidang atau garis gitu ya. Nah, ini akan berubah menjadi garis gitu. Nah, jadi grafik gitu ya dari kumpulan titik-titik yang pada tabel tersebut. Nah, contoh lain, ini pada bidang. Nah, bagaimana kalau kita buat bidang? Misal ada soal, tentukan titik A min 4,4, B 4,4, C 6,2, D min 2,2 pada koordinat kartesius. Kemudian hubungkan titik tersebut sedemikian sehingga berbentuk bangun datar. Berbentuk apakah bangun datar tersebut? Nah, kita harus gambar. Pertama, titiknya min 4,4. Nih min 4,4 ada di sini. B-nya 4,4 di sini. X-nya 4, Y-nya 4, berarti titik di sini. C-nya 6,2. 6
ya kan? Min 2. Ya, ini 6 min 2. Titiknya di sini. Kemudian min 2, X-nya min 2, Y-nya adalah min 2. Ini Y-nya min 2 ya, bukan 2. Y-nya min 2. Jadi maka titiknya ini bisa disambungkan menjadi jajar genjang. Ini Bapak ralat ini min 2. Oke. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kamu perhatikan, misalkan ada masalah, lihat gambarnya. Ada pos gitu, pasar, perumahan, tenda, pos, tanah lapang, dan seterusnya. Ini ada beberapa tanda. Nah, berdasarkan denah pada gambar 2.7, tentukan posisi berapa objek terhadap pos utama, berapa objek terhadap tanah lapang, posisi berapa objek terhadap kolam. Misal, kita perumahan. Mana sih perumahan? Di sini perumahannya. Nah, perumahan ini kita bandingkan dengan pos. Anggaplah perumahan ini adalah titik 0, 0,0. Bandingkan dengan pos. Ya. Bandingkan dengan pos utama. Pos utama tuh terletak di mana? Posisinya. Kalau di sini 0, ya kan? Berarti pos utama di sini. Ini 0, anggap 0. Berarti ini X-nya di sini Y-nya. Nih pos utama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pos 6, X-nya 6. Y-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Y-nya ada 5, berarti 6,5. Tanah lapang sekarang. Nih, tanah lapang ada di sini. Ini masih X-nya ya. Ini Y-nya. Nah, X-nya di sini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, X-nya 10. Nah, ada berapa? 1, Y-nya 2. Berarti 10,2. 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, kita lanjut. Kolam. Lihat kolam. Nah, ini kan di sini kolam, mana kolam? Nah, di sini kolam. Ada berapa gitu ya dari sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Hitung ke bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah sini. Pada garis L1, L2, L3, L4, dia sejajar dengan sumbu X. Sejajar itu dia tidak berpotongan ya, dia lurus sama dengan sumbu X. Itu sejajar. Nah, ini namanya sejajar. Nah, kemudian lihat, perhatikan M1, M2, M3, M4. Dia sejajar dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya perhatikan lagi M1, M2, M3, dan M4. Lihat sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu M1, M2, M3, M4. Dia berbentuk tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena ini M1 nih, ini X. Ini berbentuk 90 derajat. Siku-siku. Nah, ini namanya tegak lurus.
terjadi perpotongan ya, tegak lurus. Nah, ini M1, M2. Begitupun pada garis L1, L2, L3, L4, kalau dibandingkan dengan Y, garis sumbu Y, maka dia akan menjadi tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Ya, lihat membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan N1 dan N2. N1 dan N2 ini saling memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Misal, nih N1 memotong sumbu Y, dia memotong juga sumbu X. Gitu. Dan ini pun sama, N2 pun memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Ya, tetapi tidak tegak lurus dan tidak sejajar, gitu ya. Nah, contoh, misal A-nya 3,2, B-nya 3,6, C-nya min 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C-nya, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut X terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Langkah pertama, gambarlah diagram Kartesiusnya. Nih, kita gambar sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian titik-titiknya kita gambar A 3,2. Ini A 3,2, ini X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian 3,6. Ya, ini 3, min 6 di sini, titiknya di sini. Nah, min 5,2, ini X-nya min 5, ini 0,2, titiknya udah. Setelah itu, udah gitu, buatlah garis A ke B. Nih, A ke B kita bikin garis. Kemudian A ke C kita garis. Kemudian B ke C kita garis. Nah, pertanyaan. Garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan AB. Nih, A dan B yang ini ya, tegak lurus dengan X. Ya kan? Tetapi dia pun sejajar dengan sumbu Y. Lihat, perhatikan sekarang AC. A dan C ini sejajar dengan sumbu X, ya, sejajar dengan sumbu X, tetapi tegak lurus dengan Y. Nah, pada garis B dan C itu terjadi perpotongan, tetapi dia tidak tegak lurus, dia pun tidak sejajar, ya, hanya berpotongan saja pada sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum paham, silakan boleh bertanya di Google Classroom atau dengan guru PJJ. Silakan diulang lagi materinya, dicatat yang pentingnya, kemudian kerjakan latihannya yang ada di Google Classroom. Tetap di rumah, belajar dari rumah. Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.